Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Najarudin, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Langkat, asal sekolah SD Negeri 050727 Tanjung Pura. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu selaku pimpinan sekolah tentang terkait bagaimana cara pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi jika nanti ada beberapa pertanyaan yang Ibu berkenan untuk menjawab, dipersilakan, dan kalau yang kira-kira tidak berkenan, ya tidak mengapa. Jadi Ibu, apakah kita bisa mulai melakukan wawancara, Bu? Terima kasih, Bu. Jadi Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, baik di tempat ini ataupun di tempat sebelumnya, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus yang berupa dilema etika ataupun kasus yang termasuk bujukan moral? Kira-kira menurut Ibu bagaimana kira-kira Ibu untuk mengidentifikasi kasus tersebut, Bu? Contoh dari dilema etika itu seperti, ya mungkin ada kasus-kasus seperti anak-anak yang mengikuti kegiatan perlombaan, tapi ya satu sisi guru berat memberikan nilai maksimal, satu sisi lagi ada kekuatan kita untuk membantu anak tersebut karena mempunyai andil untuk mengharumkan nama sekolah. Kira-kira menurut Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus? Contohnya tadi Pak bilang anak yang di satu sisi dia ikut lombanya, misalnya lomba olahraga, sementara dia di sekolah jarang masuk, tidak tepat waktu masuk. Tapi di satu sisi dia membawa atau mendapat menang dari yang dia kuasai, misalnya dalam lomba senam. Jadi kalau saya mengambil keputusan, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sisi baiknya dia dalam hal olahraga dia oke, dalam hal pelajaran disitulah kekurangan dia. Kita jangan merugikan siswa atau kita jangan merugikan orang lain. Kita harus tahu bagaimana cara supaya anak ini atau siswa ini bisa lebih aktif di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Saya seperti itu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di tempat yang pernah Ibu pimpin, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan, Bu. Dua kepentingan, misalkan entah dia kasus anak yang sering terlambatkah, atau anak yang rambutnya panjangkah, yang seperti yang terjadi kita ini, Bu. Anak sekolah rumahnya dekat, kemudian jarang datang tepat waktu, tetapi kita tetap menerima dia masuk sekolah. Jadi menurut Ibu bagaimana
nilai-nilai kebajikan dan cara ibu mengambil keputusan supaya ada sama-sama solusi terbaik antara anak dan wadah pendidikan kita ini, Bu? Terutama anak kita panggil, sudah dipanggil, cari permasalahannya, kenapa terlambat, kenapa harus rambut panjang, kenapa harus begini. Yang kedua, panggil orang tuanya, buat perjanjian antara orang tua, anak, guru, beserta kepala sekolah. Itu ambil keputusan bahwa guru, kepala sekolah, dan siswa serta orang tua saling bekerja sama supaya anaknya bisa berubah dengan sedikit-sedikit. Saya rasa seperti itu. Kalau keputusan kepala sekolah, anak harus dibuat berubah dengan cara memanggil orang tuanya, menasihatinya, memberi pelajaran yang sifatnya mendidik. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau saya boleh tahu, Bu, kira-kira kalau ada kasus-kasus yang seperti yang Ibu ceritakan tadi itu, ada tidak kira-kira sudah terprogram kian, Ibu telah menyusun program bahwasanya kalau ada anak yang kira-kira bermasalah, saya akan melakukan ini. Kalau kira-kira ada masalah yang timbul, solusinya seperti ini. Apakah sudah ada terpikir, tergambar, terprogram, Bu? Itu kalau setiap sekolah atau setiap kepala sekolah itu harus, karena itu kan masalah. Setiap masalah yang ditimbulkan anak atau ditimbulkan oleh siapapun itu wajib dipikirkan. Tidak pun terprogram, itu wajib diprogramkan. Sama kasus-kasus anak, kasus-kasus wali murid, kasus-kasus orang tua, kasus-kasus guru harus diprogramkan, walaupun programnya itu tidak tertulis. Berarti karena sudah seiringnya waktu dan terpengalaman, Bu, ya, dan terprogram kian secara otomatis bisa dihandle, Bu, ya. Jadi ketika ada masalah bisa langsung teratasi, Bu, ya. Jadi pertanyaan keempat, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam masalah dilema etika? Kalau dalam mengambil keputusan tuh, Pak, tengok masalahnya. Kalau masalahnya berat, kita mengambil keputusannya berat. Tapi walaupun seperti itu harus selesai. Contoh, ya, dilema yang terjadi di sekolah. Ya. Contoh, guru sering permisi, guru cepat pulang, guru terlambat. Nah, itu kan dilema bagi sekolah. Tapi kepala sekolah yang bijak, kepala sekolah yang mengerti, nah, itu caranya macam mana? Caranya tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dituliskan. Itu cara kepala sekolah sendiri bagaimana supaya guru bisa berubah, bisa lambat laun dia berubah dengan sedikit-sedikit. Itu rahasia kepala sekolah, karena guru ini berbeda-beda. Ada yang lancang, ada yang diam, ada yang kasar. Jadi berbeda-beda cara kita mengatasinya. Ada juga kita kasar, ada juga kita diam, ada juga kita lancang. Itu berbeda-beda. Intinya kepala sekolah dan guru harus bekerja sama untuk membenahi sekolah, untuk membenahi pendidikan, untuk memajukan prestasi anak dalam bentuk apapun. Jadi kepala sekolah siap ditantang dan menantang guru yang macam-macam. Itu saja. Kepala sekolah bertanggung jawab dengan keadaan sekolah,
terutama bertanggung jawab dengan guru. Walaupun guru itu macam-macam ragam pesonanya, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu adakah sosok lain atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam masalah dilema etika ini? Oh, 26 guru tidak semuanya bisa dibawa kompromi. 26 guru ini yang terjadi di sekolah ya. Saya ceritakan keadaan sekolah sebenarnya. 26 orang guru, tidak satu pun yang bisa sesuai dengan keadaan kita, dengan kemauan kita. Tapi kita harus mengerti bahwa itu manusia. Manusia yang satu dengan manusia yang satu tidak bisa disamakan dengan pemikiran kita. Jadi intinya, dilema-dilema yang di sekolah ini yang bermacam-macam, itu sudah tugas kepala sekolah untuk meredam, mengkondisikan supaya sekolah ini tetap berjalan lancar, tetap baik, walaupun keadaan sebenarnya pecah 1000. Jadi kepala sekolah wajib mententramkan, mengamankan keadaan sekolahnya, walaupun bermacam-macam dilema yang terjadi. Kepala sekolah bertanggung jawab dengan dilema-dilema yang terjadi di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab dengan keadaan guru di sekolah dan keadaan murid di sekolah. Terakhir, kepala sekolah tidak pernah dendam terhadap guru. Oke. Jadi pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira apa pembelajaran yang dapat dipetik atau pengalaman yang Ibu dapatkan yang bisa Ibu berikan pada kami? Oh, pengalaman banyak. Banyak pengalaman. Pengalaman pahit, pengalaman buruk, pengalaman baik. Tapi yang saya contohkan pengalaman baik. Pengalaman pahit, pengalaman buruk namanya manusia. Manusia tidak luput dari salah dan silap. Jadi pengalaman baik, walaupun sekolah ini seperti ini, walaupun sekolah ini bermacam-macam dilema, walaupun sekolah ini bermacam-macam segi budaya, tapi saya tetap satu, memimpin sekolah tetap berjalan dengan baik, berjalan lancar, sesuai yang saya programkan. Cantik, bersih, indah, rapi. Oke, semua guru. Tidak ada masalah di semua guru. Tidak ada hambatan di semua guru. Tidak ada yang tidak baik antara guru satu dengan guru yang lain, walaupun itu hanya di mulut. Oke? Jadi intinya Bu, yang Ibu paparkan ini tadi intinya berpulang pada guru dan warga masyarakat sekolah supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Baiklah, terima kasih Bu atas masukan dan pengalaman-pengalaman Ibu selaku kepala sekolah terkait bagaimana cara pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.